Film bertajuk Kabut Berduri alias Borderless Fog, yang disutradarai oleh Edwin, sudah tayang di Netflix pada 1 Agustus 2024. Sejak itu, ia langsung nangkring sebagai film yang paling banyak ditonton di Netflix region Indonesia. Setelah bekerja sama dengan Putri Marino di film Posesif pada 2017, Edwin kembali mengajak sang aktris berkolaborasi dalam film bergenre fiksi kriminal yang menegangkan ini. Skenario film Kabut Berduri ditulis oleh Ivan Ismail. Ia telah berpengalaman menulis berbagai film populer, seperti Habibie dan Ainun, The Gift, Tuhan Izinkan Aku Berdosa, dan Di Balik 98. Tak hanya itu, Borderless Fog juga menjadi ajang reuni Putri Marino dan Nicholas Saputra. Setelah mereka dipertemukan dalam film drama The Architecture of Love pada April 2024 lalu. Dalam film kali ini, Putri Marino memerankan seorang tokoh detektif yang berusaha memecahkan kasus pembunuhan berantai. Kasus pembunuhan yang penuh misteri dan konflik, fokus cerita film terbarunya kali ini, memang soal kasus pembunuhan berantai yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Ini juga menjadi proyek film kedua Edwin bekerja sama dengan aktris Putri Marino. Keduanya sebelumnya bertemu lewat film Posesif yang tayang tahun 2017 dan berhasil membawa piala citra untuk masing-masing. Edwin kembali mempercayai Putri Marino untuk menjadi pemeran utama film Kabut Berduri. Kali ini, sang aktris berperan sebagai seorang detektif polisi bernama Sanja yang diberi tugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah perbatasan itu. Salah satu hal yang patut diapresiasi dari penampilan Putri Marino adalah dedikasi dan komitmennya dalam menghidupkan karakter Sanja. Ia berani memotong rambutnya hingga bondol demi mendapatkan citra Sanja. Terbukti keputusan beraninya menyetujui untuk membondol rambutnya menunjang penampilannya dalam film Kabut Berduri. Putri Marino menjadi yang paling ganteng di antara jajaran pemeran lainnya yang didominasi laki-laki. Beberapa di antara jajaran pemerannya adalah Yoga Pratama, Lukman Sardi, hingga Yusuf Mahardika. Putri Marino yang berperan sebagai Sanja diceritakan dikirim dari Jakarta untuk mengusut kasus pembunuhan berantai di Kalimantan. Ini tidak hanya sekadar tugas lain bagi Sanja, tapi juga ajang pembuktian bahwa ia orang yang layak terhadap posisinya sebagai detektif. Sanja juga memiliki masa lalu yang kelam dan berusaha sembuh dari traumanya. Beban-beban yang dibawa Sanja ke Kalimantan semakin rumit dengan kasus pembunuhan yang tidak kalah kompleks. Kasus pembunuhan ini turut dibalut dengan kasus korupsi, perdagangan manusia, konflik perbatasan, hingga hal mistis kepercayaan lokal. Semua isu pelik itu diramu menjadi konflik dalam Kabut Berduri. Mungkin bisa dikatakan terlalu banyak isu yang dibahas dalam satu film, dari kasus pembunuhannya sendiri hingga masalah pribadi yang dibawa Sanja. Namun, daerah perbatasan pasti dan memang memiliki banyak problem sehingga mau tidak mau pasti terbawa ke dalam naskah. Kita patut mengapresiasi riset mendalam yang dilakukan Dev Lumenta hingga bisa diramu menjadi konflik dalam Kabut Berduri. Banyaknya isu yang diangkat di Kabut Berduri membuat unsur lain tampak terlupakan, yaitu unsur mistis yang diperlihatkan sejak awal film. Hal-hal yang berbau mistis di dalam film tidak terjawab hingga akhir sehingga cukup membuat bingung penonton, terutama jika tidak paham dengan adat dan kepercayaan yang dianut warga setempat. Sehingga, tidak heran jika penonton bakal merasa Kabut Berduri berat banget, terlalu serius, atau jadi akhirnya gimana ketika menyaksikannya. Karena, memang isu yang diangkat banyak dan kompleks. Meski demikian, Edwin mampu menciptakan cita rasa yang baru dan berbeda lagi untuk Kabut Berduri dari film-film panjangnya yang lain, contohnya Posesif, serta Aruna dan Lidahnya. Edwin tetap berhasil menciptakan rasa misteri yang menyelubungi kasus pembunuhan berantai, sembari mengangkat isu-isu kompleks yang umum ditemui di Indonesia. Kabut Berduri berkisah tentang Sanja Arunika, seorang detektif kepolisian dari Jakarta yang ditugaskan menyelidiki kasus pembunuhan berantai di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Selama menyelidiki kasus tersebut, Sanja menemukan berbagai petunjuk yang membuat dia curiga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi, Sanja juga harus mengatasi trauma masa lalunya yang sering muncul selama dia menyelesaikan kasus ini. Kabut Berduri adalah film misteri thriller yang pelan dan pasti dalam membangun ketegangannya.
Film thriller bertema detektif bisa dibilang masih menjadi sesuatu yang langka di industri perfilman Indonesia. Nah, kehadiran Kabut Berduri jelas menjadi sesuatu yang segar. Film ini enggak hanya sekadar berfokus pada bagaimana Sanja menjalankan tugasnya sebagai detektif untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai. Sutradara Edwin juga memasukkan berbagai isu, kritik, dan budaya yang jarang disentuh di film Indonesia. Pemilihan latar tempat filmnya pun menarik, yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia, yang berada di Kalimantan. Jadi enggak heran jika kamu bakal menemukan sentuhan budaya Dayak pada Kabut Berduri, yang budayanya ditampilkan secara natural begitu saja karena film ini menampilkan karakter Dayak dan berlangsung di Kalimantan. Film ini secara enggak langsung juga membuka mata banyak orang tentang kondisi perbatasan Indonesia-Malaysia, tanpa harus mengangkat kisah konflik antara dua negara. Dengan durasi 1 jam 50 menit, cerita yang dihadirkan Kabut Berduri memang memiliki pace yang cukup lambat, tetapi dengan pelan dan pasti membangun ketegangan ceritanya. Bahkan dari openingnya saja, kamu sudah menemukan penemuan mayat dengan kondisi yang mengerikan. Seakan dari awal penonton diajak untuk awas dengan segala rangkaian misteri yang sedang dipecahkan oleh Sanja dan membuat kamu menduga-duga hingga pertengahan filmnya. Dengan konfliknya yang cukup pelik dan bersentuhan dengan kebudayaan, Kabut Berduri menampilkan deretan karakter menarik dengan karakteristik dan kepentingannya masing-masing. Tiap karakter juga diberikan latar belakang yang cukup kuat, sehingga penonton bisa mengerti kenapa karakter ini sampai melakukan hal tersebut. Walau misterinya akhirnya terpecahkan, film ini ditutup dengan sebuah pertanyaan baru yang berpotensi membuka diskusi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Putri Marino hadir sebagai pemeran utama di Kabut Berduri, tepatnya dia memerankan sang karakter utama, yaitu Sanja Arunika. Sebagai pemeran utama, Putri menampilkan aktingnya yang cukup baik dan berhasil menampilkan sisi traumatis dari karakternya. Putri juga berhasil membangun chemistry yang baik dengan Yoga Pratama, yang mana karakter mereka berdua cukup sering terlihat bersama di sepanjang filmnya. Selain Putri, Kabut Berduri juga menampilkan aktor lainnya yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan aktingnya, yaitu Yoga Pratama, Lukman Sardi, Yudi Ahmad Tajudin, Yusuf Mahardika, dan aktor lainnya. Nilai plus bagi Yoga, Yudi, dan Yusuf karena mereka berhasil berdialog dengan menggunakan logat Dayak dengan sangat baik dan terasa begitu natural. Selain itu, Yudi juga berhasil melakukan gerakan tubuh yang cukup sulit selama memerankan Bujang karena karakter tersebut diceritakan memiliki kerusakan pada fisiknya.